Santet yang terpatahkan. Rudi adalah seorang pemuda soleh, keturunan kiai besar dari kampungnya. Ia baru saja datang ke rumah pamannya, Haji Mahfud, seorang pengusaha ayam ternama di sebuah desa. Tujuannya sederhana, membantu pamannya mengurus peternakan ayam. Namun, kedatangannya justru bertepatan dengan peristiwa aneh yang menimpa keluarga itu. Hari pertama, malam itu, Haji Mahfud tiba-tiba merasa sakit di perutnya. Awalnya dikira masuk angin, tubuhnya meriang, perut terasa penuh, dan ia sering mengeluh sesak. "Ah, paling cuma kecapean," kata Haji Mahfud menenangkan istrinya. Rudi pun tidak terlalu khawatir. Ia hanya menyarankan agar pamannya istirahat. Hari kedua, sakitnya semakin parah. Haji Mahfud mengerang tiap malam. Keringat dingin bercucuran, wajahnya pucat, tapi tidak ada tanda penyakit jelas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Hasilnya, dokter kebingungan. Tidak ada penyakit serius yang terdeteksi. Obat yang diberikan pun tidak berpengaruh. "Ini aneh sekali, Rudi," kata bibinya dengan wajah gelisah. Hari ketiga, keadaan semakin menjadi-jadi. Setiap malam, tubuh Haji Mahfud kejang-kejang. Kadang matanya melotot, suaranya berubah garau seperti bukan dirinya. Malam itu, Bu Mahfud menangis. "Rudi, aku yakin ini bukan sakit biasa. Ini santet, ada yang iri sama usaha pamanmu." Rudi terdiam, hatinya bergetar. Ia ingat pesan ayahnya dulu, kalau suatu hari kau berhadapan dengan ilmu hitam, lawanlah dengan zikir. Jangan pernah takut, leluhur kita selalu bersama orang yang ikhlas. Malam itu juga, Rudi mengambil wudhu, lalu duduk di dekat ranjang pamannya. Ia mulai melantunkan doa, wirid, dan zikir. Hari keempat sampai hari keenam. Selama 3 malam berturut-turut, keadaan makin mencekam. Setiap kali Rudi berzikir, lampu kamar sering berkelip-kelip. Bau anyir bercampur kemenyan masuk lewat jendela. Kadang terdengar suara ayam berkokok di tengah malam, padahal jam menunjukkan pukul 2 pagi. Bahkan pernah sekali, seekor ayam mati tiba-tiba ditemukan di pekarangan. Tubuhnya penuh jarum, paku, dan rambut. Rudi tahu, itu media santet yang dikirimkan. Namun, setiap kali rasa takut datang, ia menutup mata dan terus berzikir. Suaranya lirih tapi mantap, membuat suasana kamar bercahaya. Kadang ia merasakan ada sosok gaib berdiri di belakangnya, seolah ikut menguatkan. Ia yakin, itu adalah ruh leluhurnya, sang kiai, yang datang membimbing. Pamannya kadang menjerit, kadang tenang. Kadang tiba-tiba muntah benda aneh, potongan kaca, kawat kecil, atau rambut panjang. Semua itu menambah keyakinan Rudi bahwa mereka sedang menghadapi serangan santet berulang kali. Hari ketujuh, malam itu adalah puncaknya. Tubuh Haji Mahfud tiba-tiba membeku. Nafasnya hampir berhenti, wajahnya biru. Suasana kamar semakin dingin. Dari jendela, terlihat bayangan hitam besar masuk ke pekarangan. Matanya merah menyala, mulutnya ternganga, dan suaranya melengking. Rudi duduk tegak, air matanya jatuh. Ia membaca zikir dengan suara lantang, wirid panjang yang diajarkan kakeknya. Semakin kuat ia membaca, semakin gemetar tubuh Haji Mahfud, seolah ada sesuatu yang keluar dari raganya. Bayangan hitam itu meraung keras, lalu terbakar cahaya. Dan tiba-tiba, Rudi merasakan kehadiran yang sangat jelas kakeknya, sang kiai besar, berdiri di belakangnya, ikut memimpin doa. Dengan penuh keyakinan, Rudi menutup doa. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Secepat itu, tubuh Haji Mahfud yang kaku kembali lemas. Wajahnya tenang, nafasnya kembali normal. Santet itu patah. Keesokan pagi, warga desa gempar. Sebuah rumah di pinggir hutan terbakar hebat pada malam yang sama. Rumah itu milik Mbah Sarto, seorang dukun tua yang terkenal sebagai tukang santet. Tubuhnya ditemukan hangus terbakar di dalam rumahnya sendiri. Namun, yang lebih mengejutkan adalah jasad kedua yang ditemukan di sampingnya, Pak Muki, seorang pedagang besar yang selama ini menjadi saingan berat Haji Mahfud dalam bisnis ayam. Warga segera mengerti, Pak Muki rupanya menyewa jasa Mbah Sarto untuk menyingkirkan saingannya lewat santet. Namun, malam itu, ketika zikir dan doa Rudi mematahkan kiriman santet, ilmu hitam itu berbalik arah, menghantam pengirim dan pelakunya sendiri. Sejak saat itu, nama Rudi mulai dikenal di desa itu. Tapi ia tak pernah membanggakan diri. Bagi Rudi, semua itu bukanlah karena dirinya, melainkan karena doa,
zikir, dan pertolongan Allah serta keberkahan dari ruh leluhur kiai yang membimbingnya. Dan cerita itu menjadi pengingat bagi banyak orang di desa. Kejahatan selalu kembali pada pelakunya.